Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel Jejak Misteri Pulau Borneo di Bang Heri Channel ya. Jadi ini channel terbaru dari Bang Heri, terbit kembali. Jadi di channel kali ini kita akan menguak misteri dan juga sejarah, juga jejak berdarah di Pulau Borneo atau Kalimantan ya. Jadi Bang Heri siang ini sampai di titik puncak Gunung Kemendur ya. Kita akan lihat ini suasana di siang hari ya. Jadi Bang Heri sendiri, tidak ditemani oleh siapapun, hanya ditemani satu kamera. Yuk kita lihat apakah ada jejak-jejak secara misteri dan jejak berdarah di puncak Gunung Kemendur. Sikidok, ikutin Bang Heri. Oke guys, kita akan memulai petualangan kita siang ini dengan menaiki anak tangga ya. Jadi patut bersyukur kita ya, hutan masih lestari di Kalimantan Timur ini ya. Jadi hutan-hutan walaupun ini masih tergolong di daerah perkotaan, masih lestari guys ya. Masih lestari, hutan-hutannya masih hijau ya. Jadi saat ini kita di sekeliling kita disuguhi dengan pemandangan hutan-hutan ya, yang masih subur tentunya. Nah, pada siang hari ini guys, kita sudah memasuki hutan Kemendur ya. Di sini penampakannya seperti ini guys, hutannya masih rapat ya, masih subur, dan aura-aura mistis sudah mulai menyambut kita ya di sini. Jadi aura-aura mistis ini sudah mulai menyambut kita sejak Bang Heri tadi masuk dan naiki anak tangga pertama ya. Nah, sebelum itu guys, Bang Heri akan ceritakan sedikit sejarah ya tentang Gunung Kemendur ini ya. Oke guys. Oke, kita cerita sedikit tentang sejarah Kemendur ini, sejarah gunung ini. Jadi pada era Perang Dunia Kedua ya, pada era Perang Dunia Kedua, disinilah tempat pertempuran antara pasukan Jepang dan sekutu. Waktu itu yang jadi petahana adalah tentara sekutu ya, yang menguasai kilang minyak di kota Balikpapan. Nah, kemudian datang Jepang pada tahun 1944 ya. Maaf, Bang Heri ralat, 1942 ya. Datang Jepang dan masuk melalui pintu Tarakan ya, sampailah ke Balikpapan. Nah, sejarah tragedi berdarah, tragedi perperangan dimulai dari sini guys. Jadi di sini pernah menjadi tempat pertahanan baik tentara Jepang maupun sekutu ya. Yang waktu itu Jepang naik dari arah laut ya, lautnya di sana guys. Nah, arah laut di sana guys. Jadi tentu tentara sekutu bertahan di hutan-hutan ini. Namun kemudian tidak butuh waktu lama, kurang lebih sejarahnya 2 minggu ya. 2 minggu pertempuran itu Jepang mampu menguasai kota minyak ini ya. Ceritanya seperti itu guys. Jadi alhasil tentara sekutu yang bertahan di kota Balikpapan ini dan Gunung Kemendur ini menjadi saksi bisu sejarah dan menjadi tempat perlindungan, tempat bunker ya. Bunker itu semacam benteng perang, benteng kecil-kecilan. Di sini benteng tempat pengintaian ya. Nah, dan di sini juga tidak menutup kemungkinan ya guys, banyak tentara-tentara sekutu ataupun Jepang yang mati di sini. Mungkin tidak dikubur ya. Nah, mungkin mereka mati tidak dikubur di sini ya guys. Jadi alhasil ya, di sini ada jejak-jejak sejarah, jejak-jejak berdarah
kemudian melahirkan jejak misteri. Apa aja guys misterinya? Banyak di sini ya. Nah, siang ini kita lanjut perjalanan ya, Bang Heri sendiri hari ini. Apa ya? Di sini banyak sekali guys aura-aura yang memang kental ya, aura-aura yang memang sangat pekat ya. Siang hari ini ya, di jam kurang lebih jam 11-an ini, Bang Heri sendiri di sini merasakan banyak sekali kiri kanan di sini ya, mulai bulu itu naik, bulu kuduk ya. Nah, artinya apa? Itu bertanda bahwa hutan di sekeliling kita ini memang banyak mengisahkan tentang jejak berdarah yang melahirkan cerita misteri ya. Banyak makhluk-makhluk astral di sini ya, yang mungkin tidak menutup kemungkinan juga bagian dari roh-roh halus mereka yang dulu mati dan tidak terkubur di sini ya. Jadi saat ini Bang Heri akan mencari gua Jepang, yang katanya di sini ada gua Jepang ya. Maka pemirsa akan Bang Heri ajak untuk melihat gua Jepang itu ya. Namanya gua Jepang ya. Biasanya gua Jepang itu dipakai buat bunker pertahanan ya. Kita akan terus melanjutkan perjalanan guys, mendaki gunung ini. Kita naik ya, posisi naik. Ini kita semakin menemukan titik-titik aura yang memang luar biasa guys ya, yang memang di sini terasa banget ya, aura-aura misterinya ya, terasa banget ya. Nah, sini kita temukan ya guys. Oke, di sini kita temukan beberapa tempat yang dibungkus dengan kain kuning. Coba kita lihat ya. Oke guys, kita sudah sampai di titik dimana dibilang di sini adalah titik gua Jepang ya, di puncak Kemendur. Nah, di sini guys kita lihat ada bangunan yang kecil tapi ada selimut kain kuningnya ya. Kemudian di sini luar biasa ya, pohon-pohon beringin yang tua ya, yang menjalar di atasnya. Nah, konon ceritanya pada era Perang Dunia Kedua itu guys ya, di era Perang Dunia Kedua itu di sini dan di sini tempatnya ini menjadi tempat petahana ya, orang pasukan tentara Jepang dalam menghabisi sekutu ya. Nah, di sini tempatnya guys. Jadi di sini ini ada seperti bunker kecil ya. Ini memang coba kita lihat ke permukaannya ya. Kita lihat permukaannya kayak apa guys ya. Bismillah, mohon izin ya. Jadi ini seperti dinding batu ya, dinding batu yang memang sudah lama dibangun ya, seperti dinding batu ya. Coba kita lihat ya, dan ini memang dinding batu guys, lama banget sudah ini sampai ya. Coba Bang Heri ketuk dengan barang keras ya. Nah, ini bunyi ya guys, Bang Heri ketuk sama korek ini ya, di batu ini ya. Jadi batu-batu ini sampai ditumbuhi oleh akar-akar beringin ya. Sini ada akar-akar beringin ya.
sebab itu memang saking lamanya, berarti ini sejarah memang ya, bisa dibangun mungkin di tahun era-era pendudukan tentara Jepang itu ya di sini ya. Dan kita juga cuman sampai di mulut goanya aja nih guys. Ini mulut goanya yang tertutup oleh kain kuning ya. Nah, di sini menurut ceritanya yang Bang Heri dapat, di sini merupakan tempat persembunyian atau pertahanan tentara Jepang di masa pendudukan Jepang tersebut untuk menghabisi tentara-tentara sekutu Belanda ya. Karena gunung ini merupakan simbol pertahanan ya, tempat pertahanan ya, tempat pertahanan yang sangat efektif untuk masa-masa perang ya. Nah, masa-masa perang. Jadi di sini guys, kita melihat bagaimana tempat-tempat ini kemudian zaman dulu itu menjadi tempat saling serang, saling tembak ya. Dan tidak menutup kemungkinan memang di sini banyak sekali tentara-tentara Jepang ataupun sekutu ya yang mati dan tidak terkubur ya. Disinilah makanya aura yang ditimbulkan di hutan ini, di Gunung Kemendur ini, walaupun siang hari begini sangat terasa sekali guys ya. Oke. Nah guys, jadi sekali lagi bahwa walaupun di siang hari seperti ini, jadi aura yang terasa di sini sangat kental sekali ya. Karena memang dulu di sinilah tempat saling tembak ya, saling bunuh antara tentara Jepang dengan sekutu bertahan, Jepang menyerang ya. Apa yang diperebutkan? Itu kilang minyak ya. Pada waktu itu zaman sejarah di mana negara Asia zaman revolusi industri, jadi mereka mengadakan invasi ke negara-negara Asia lainnya atau penjajahan ya, di mana di situ ada sumber-sumber kekayaan alam. Itulah Jepang salah satu yang pernah menjajah bangsa Indonesia. Oke guys, nanti juga Bang Heri akan melakukan penelusuran malam ya. Di next videonya di area ini kita akan menguji seberapa dahsyat aura misteri atau jejak misteri itu yang kita rasakan ketika matahari telah gelap ya. Untuk di siang hari seperti ini saja aura ini sudah sangat terasa banget ya, sudah sangat menyentuh banget. Di kiri Bang Deddy, kanan tengkuk ini terasa kuduk-kuduk merinding ya, padahal ini masih siang hari. Jadi di sekeliling kita ini sekali lagi adalah tempat goa Jepang, pertahanan tentara Jepang, dan bahkan Jepang mengeksekusi daripada tentara sekutu di sini guys ya. Di zaman tahun 1942 ya sampai dengan 1945 itu di sinilah pembunuhan tentara sekutu maupun sebaliknya mungkin Jepang yang tewas di tangan sekutu di sinilah guys ya, di hutan Kemendur ini ya. Maka tidak heran tempat ini memang di siang hari begini terasa banget aura jejak misteri, jejak berdarahnya di sini ya. Demikian, jangan lupa support, like, komen, dan subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya penonton semua mendapatkan notifikasi di next video selanjutnya.
Bang Heri akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.